Nah, setelah kita membahas berbagai hal tentang biopsikososial dan spiritual anak yang harus terpenuhi, karena itu sebagai tabungan gitu ya, tabungan jiwa anak yang nanti akan berkembang ketika dia sudah dewasa, dan orang tua gitu ya akan memetiknya di kemudian hari ketika memang dengan sebaik-baiknya orang tua menabung itu gitu ya dalam jiwa anak. Maka menjadi PR yang lain ketika misalkan ternyata orang tuanya atau kedua orang tuanya bekerja, khususnya para ibu bekerja, karena kan kalau misalkan ternyata pengasuhan itu diberikan kepada orang yang tidak tepat, ini kan peran ayah dan peran ibunya itu justru akan hilang. Nah, kalau misalkan peran ibu dan peran ayah ini sudah hilang, maka kalau dalam bahasa psikologi itu ada yang namanya kelekatan dengan ayah dan ibunya itu tidak akan terikat dengan baik gitu. Akhirnya yang terjadi kalau misalkan kelekatan itu hilang, maka anak akan merasa tidak aman dengan lingkungannya, merasa terus cemas, merasa terus khawatir. Karena apa? Karena dia tidak ada, dalam tanda kutip ya, tidak ada yang memberikan rasa aman itu ketika dalam lingkungannya. Nah, makanya kelekatan ini sangat penting sekali meskipun ibu dalam posisinya bekerja. Nah, maka yang harus dilakukan ketika memang posisi para ibu bekerja, baik itu bekerja di rumah gitu ya, atau bekerja di luar, yang harus dilakukan adalah saran saya sih memang pilihlah pekerjaan yang tidak menghabiskan waktu di luar. Nah, sekarang kan banyak sekali gitu ya kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan, apalagi di masa pandemi ini, misalkan tentang jualan online dan lain sebagainya lah. Para ibu pasti lebih paham gitu ya. Jualan itu kan sekarang ini lebih populernya gitu ya, pakai jualan online sekarang ini gitu ya. Dan ilmunya gimana? Nah, itu bagian yang lain ya. Silakan teman-teman bisa cari ilmunya di berbagai sumber gitu ya. Nah, yang kedua, jika memang harus ibu bekerja di luar, maka cobalah untuk tugas pengasuhan itu diberikan kepada orang yang tepat, dan carikan orang yang bisa mengganti atau pengganti ibu dan ayah gitu ya, sosok ibu dan ayah. Karena kan ada ya, misalkan gini, ternyata ibunya itu S2, S3, tapi diberikan pengasuhan itu kepada ibaratnya mohon maaf ya, asisten rumah tangga yang misalkan lulusan SD, yang dia juga bermasalah psikologisnya. Malah yang terjadi adalah ketika mengasuh anak, si anaknya itu malah disiksa gitu ya dan sebagainya. Nah, maka bagaimana sih caranya kita itu mencari si pengasuh anak kita itu yang bisa selesai juga dengan dirinya sendiri. Jadi lebih stabil emosinya, dia bisa mengasuh dengan sebaik-baiknya. Aspek-aspek psikologis yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya, itu dia bisa terpenuhi dengan pengganti orang tua dan sebagainya. Kalau sekarang kan mungkin ya orang-orang yang para ibu bekerja itu lebih percaya kepada nenek kakeknya si anak itu gitu ya, atau ibu bapak kita gitu yang bisa mengasuh anak kita dengan sebaiknya, karena kan beliau juga yang membesarkan kita, sehingga pengganti orang tua itu juga bisa dilakukan oleh nenek kakek. Dan jangan lupa ketika misalkan sudah selesai gitu ya, ketika tugas kita di luar, maka yang harus kita lakukan bangun lagi kelekatan dengan anak. Termasuk ini pun menjadi tugas para ayah gitu ya, karena kadang-kadang kan ayah itu beralasan kalau sudah selesai bekerja ya sudahlah, tugas saya cuma mencari nafkah, cuman untuk bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang bekerja di luar dan sebagainya. Tidak gitu ya, seorang anak itu memerlukan sosok keduanya, ayah dan ibu. Jadi antara maskulinitas dan feminitas itu sangat penting diberikan peran itu kepada anaknya. Kalau misalkan anak laki-laki melihat ayahnya, itu kan melihat bagaimana sih kasih sayang ayahnya itu kepada ibunya, bagaimana sih membantu pekerjaan di rumah gitu ya, perhatian kepada ibunya, lalu membersamai anak ketika dalam keadaan lelah dan sebagainya gitu ya, main kuda-kudaan setelah bekerja dan sebagainya. Itu kan anak itu merekam gitu ya, berbagai hal kejadian itu dalam benaknya, sehingga si anak laki-laki di kemudian hari ketika dia memiliki istri akan melakukan hal yang serupa ketika dia nanti di kemudian hari ketika berumah tangga. Nah, ini kan pentingnya gitu ya, sebagai orang tua itu sebagai uswatun hasanah gitu ibaratnya. Nah, yang selanjutnya membagi tugas dengan suami atau pasangan ya, baik itu suami dan istri dengan suami. Jadi tugas-tugas domestik atau rumah tangga pun itu menjadi kewajiban suami dan istri.
Jadi harus saling membantu gitu, ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Lalu yang selanjutnya, komunikasikan segala kebutuhan kepada pasangan. Kalau misalkan ternyata nih ya, kita dalam keadaan lelah dan emosi kita sedang tidak stabil, maka sampaikan kepada pasangan kita bahwa saya lagi capek nih, misalkan gitu ya. Saya lagi capek nih, tolong dong yang jaga anak kamu dulu. Nah, ada sebagainya lah. Atau misalkan kebutuhan kita, tolong dong saya dibantu dulu ini itu dan sebagainya, supaya karena saya sekarang sedang tidak fokus atau saya sedang banyak masalah dan sebagainya. Nah, ini perlu komunikasi dengan pasangan. Nah, lalu selalu pantau perkembangan anak. Kalau misalkan ternyata nih ya, selama kita tidak mengawasi anak, ternyata ada perilaku anak yang kurang baik gitu ya, misalkan entah itu ketika dalam pengasuhan bersama nenek kakek itu ternyata si anak itu berteriak-teriak. Nah, ini kan harus diluruskan gitu ya, perilaku ini, supaya nanti di kemudian hari dia tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi kita terus pantau perkembangannya, apa nih yang harus diperbaiki, kita perbaiki, kita arahkan, lalu kita sampaikan kepada pengasuhan yang kedua gitu ya, bahwa perkembangannya itu harus sampai ke sini dan sebagainya gitu ya. Nanti anak membutuhkan ini itu dan sebagainya. Nah, ini disampaikan kepada pengasuh yang kedua. Nah, yang selanjutnya, penuhi kebutuhan anak akan hadirnya ibu dan ayah gitu ya. Khususnya di sini kan ibu ya, tentang ibu bekerja. Tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita harus bangun juga kelekatan kepada anak meskipun kita dalam posisinya bekerja. Nah, lalu yang selanjutnya, pisahkan antara pekerjaan dan rumah. Dalam arti ketika misalkan ada berbagai deadline yang harus kita kejar, lalu misalkan atau ada masalah ketika di luar atau dalam pekerjaan itu, kita jangan membawa itu ke rumah. Dalam arti jangan sampai kita melampiaskannya itu kepada anak gitu ya. Jadi si anak itu menjadi proyeksi emosi kita karena kita tidak mengelola itu ketika di pekerjaan. Kita tidak bisa mengelolanya gitu, atau kita tidak bisa melampiaskannya ke pekerjaan kita. Akhirnya kita melampiaskannya ke anak kita. Nah, ini harus dihindari sekali. Jangan sampai nih teman-teman semua, anak sekali lagi mengalami beban psikologis atau merasa dia itu kehilangan sosok kelembutan, kehilangan sosok ketegasan dari ayah dan ibunya. Nah, makanya baik teman-teman yang ada dalam atau teman-teman yang memilih sebagai ibu rumah tangga atau ibu yang bekerja, keduanya harus memikirkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ini mengasuh anak hanya asal-asalan saja, asal membesarkan fisiknya, asal kita sudah menggugurkan kewajiban dan sebagainya. Tidak. Tapi bagaimana sih kita sekali lagi menjadikan anak ini sebagai investasi kita, supaya dia bisa bertumbuh jiwanya, bertumbuh hatinya, bertumbuh akal pikirannya, agar dia bisa lebih siap menghadapi masa depan yang akan dia hadapi di kemudian hari gitu ya. Nah, maka nih sebagai penutup teman-teman semua, di sini saya ada quotes gitu ya. Setiap orang itu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, betul ya? Dan hal yang terbaik yang akan anak dapatkan adalah dari seorang orang tua pembelajar. Karena akan lebih membahagiakan jiwa ketika mendidik dan membersamai dirinya. Orang tua pembelajar itu akan terus mengupgrade, akan terus merefleksikan, akan terus merenungi ketika misalkan ada kesalahan-kesalahan pendidikan, kesalahan-kesalahan pemikiran yang dia lakukan, dia akan terus mencoba untuk memperbaikinya, sehingga hal itu akan lebih membahagiakan anak. Kenapa? Karena kita bisa memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, bukan dengan emosi kita yang terpendam atau dendam masa lalu yang pernah kita dapatkan dan sebagainya, tapi dengan kebahagiaan sebagai seorang ibu dan ayah, dan juga akan menjadikan anak kita bahagia nanti di kemudian hari, dan dia pun akan menjadi orang tua bahagia di yang akan datang insyaallah. Mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ini dalam sesi diskusi. Barakallahu fikum. Nasrul minallah, fathul qarib, wa basyiril mu'minin billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.